Mungkin Anda sudah sering mendengar istilah harta karun. Istilah harta karun sudah sering sekali diperbincangkan kebanyakan orang. Namun di balik istilah tersebut, apakah Anda tahu asal-usul istilah harta karun tersebut? Istilah harta karun ini sebenarnya diambil dari nama seseorang sepupu dari Nabi Musa alaihi salam, yang mana pada zaman tersebut dikisahkan tentang Nabi Musa yang memberikan informasi tentang kewajiban membayar zakat korun atau karun, atau juga karun adalah sepupu Nabi Musa, anak dari Yasyar, adik kandung Imron, ayah Musa. Baik Nabi Musa maupun Qarun masih keturunan Yakub alaihissalam, karena keduanya merupakan cucu dari Kuhas putra Lewi. Lewi bersaudara dengan Nabi Yusuf alaihissalam, anak dari Nabi Yakub, hanya berbeda ibu. Silsilah lengkapnya Anda bisa cari di Google. Awal kehidupan Qarun sangatlah miskin dan memiliki banyak anak, sehingga pada suatu kesempatan ia meminta Nabi Musa untuk mendoakannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ia pinta adalah kekayaan, harta, benda, dan permintaan tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan pula dalam Al-Quran, dia juga sering mengambil harta dari Bani Israel yang lain, dan dia memiliki ribuan gudang harta melimpah ruah, penuh berisikan emas dan perak. Setelah menjadi kaya raya, Qarun menjadi orang yang sangat sombong dan suka pamer kekayaan. Orang kaya biasanya menyimpan kunci harta mereka dalam tempat rahasia agar tidak diketahui orang lain. Qarun bisa saja membuat sebuah tempat besar yang tersembunyi untuk menampung kunci-kuncinya, tapi dia tidak melakukannya karena dia ingin menunjukkan kekuatan dan sebuah kekuasaannya. Jadi kebiasaannya adalah membawa 10 orang kuat kemanapun dia pergi. Ke-10 orang ini adalah pria-pria perkasa yang berotot kekar. Mereka mengikuti Qarun kemanapun dia pergi, hanya untuk membawakannya kunci-kunci gudangnya. Meskipun sudah dibawa 10 orang pria perkasa, tetap saja mereka merasa bahwa kunci-kunci Qarun tersebut terasa sangat berat. Karena banyaknya kebiasaan Qarun yang lain adalah dia selalu mengenakan pakaian yang berbeda setiap kali keluar rumah. Pakaian-pakaian yang merupakan jubah-jubah mewah yang paling mahal di zaman itu. Dia juga punya banyak kuda, punya tentara pribadi, punya bodyguard, punya banyak istana, dan harta benda. Tak terhitung jumlah kekayaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Qarun. Qarun juga bisa memainkan orang-orang. Dia bisa melakukan apapun karena punya kekuatan. Fir'aun adalah teman baik Qarun. Jika ada seseorang yang punya masalah dengannya, Qarun tinggal memberitahu Fir'aun, maka habislah orang itu. Dia bisa membuat seseorang menjadi budak jika dia mau. Jadi tak seorang pun berani dengan Qarun. Dia adalah seorang tiran yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai contoh di dalam Al-Quran. Pada suatu hari, Qarun memilih pakaian terbaiknya. Kemudian dia pergi ke pekarangan istananya yang luas, dan dia berjalan-jalan sambil memilih-milih kudanya. Akhirnya pandangannya tertuju ke salah satu kuda miliknya sembari tangannya menunjuk. Dia berkata kepada pelayannya, "Kuda itu di sana, kuda yang memiliki bulu paling putih. Aku ingin menaiki kuda itu sekarang." Mereka menghias kuda itu dengan berbagai macam pernak-pernik. Andaikan orang-orang di jalan melihat kuda itu, tentu mereka akan terkagum-kagum melihatnya. Jadi dia menaiki kuda putih itu dan berkata, "Tentara-tentaraku, datanglah kemari." Kemudian dia menunjuk tentara-tentara terbaiknya.
Lalu tentara-tentara itu berbaris mengikuti intinya dari belakang. Kemudian dia menunjuk 10 orang pria kekar dan berkata, "Bawalah semua harta-hartaku. Hari ini aku ingin menunjukkan harta-hartaku pada orang-orang. Bawa semua emas, perak, perunggu, barang-barang mewahku, koleksi pribadiku, dan yang lainnya. Aku ingin kalian membawa semuanya. Bahkan kalian para tentara juga harus membawanya. Ketika kita lewat, aku ingin semua orang terkagum-kagum melihat banyaknya hartaku." Karun membawa semua harta karunnya, dan begitu banyak rubi, permata, mutiara, emas, dan perhiasan dalam berbagai macam bentuk. Ketika dia menginginkan, yang hanya menginginkan dunia ini berkata, "Lihatlah semua ini, andai saja kita mempunyai apa yang Korun miliki." Mereka sangat menginginkan harta itu. Bayangkanlah seluruh kota menyaksikan. Di antara mereka juga ada ahli agama. Mereka berkata, "Jangan meminta seperti itu, celakalah kamu. Sesungguhnya apapun yang Allah berikan kepadamu sudah cukup." Jadi ketika Korun keluar membawa semua hartanya, dan orang-orang di jalan melihatnya dengan terkagum-kagum, ada pengawal di sisi kanan dan ada pengawal di sisi kiri, sedangkan parade Korun berada di tengah-tengahnya. Ketika dia merasakan keangkuhan yang tertinggi dan berpikir, "Wow, inilah diriku," tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bumi untuk menelannya. Jadi tiba-tiba bumi bergemuruh, kemudian jalannya mulai retak, kemudian retakan itu semakin membesar sehingga terciptalah sebuah lubang yang menganga. Lubang yang besar itu menelan Korun beserta semua tentaranya, kunci-kuncinya, hartanya. Bahkan Allah memerintahkan bumi untuk menelan istananya dan orang-orang yang sedang mengamati. Beberapa dari mereka berlarian, tapi pada akhirnya mereka sadar bahwa bumi hanya menelan Korun dan hartanya. Kemudian bumi kembali seperti semula, seakan-akan tidak ada yang terjadi. Orang-orang yang sangat terkejut melihat kepada itu tentang sebuah kebesaran Allah. Ambillah sisi baik dari cerita Korun, bahwa kita tidak boleh sombong, karena semua itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan diambil lagi oleh Allah. Sekian, terima kasih. Jika kalian suka tentang konten video yang telah disajikan, tentunya jangan lupa like dan subscribe. Jika tidak suka, dislike aja videonya juga tidak apa-apa. Sekian, terima kasih. Selaku membuat konten video, pamit untuk undur diri.